Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, wassalatu wassalamu ala man bu'itha bisyaifi rahmatan lil alamin wa ba'd. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya. Baiklah, bagi beberapa orang yang sudah saya terapi, yang saat ini menjalankan terapinya, dan bagi yang sudah sembuh alhamdulillah ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Allah berikan ujian sakit itu melainkan untuk meninggikan derajat Anda dan memberikan kesehatan itu, melainkan Allah ingin mengetahui apakah Anda bersyukur ataukah kufur dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan astral, gangguan jin, sihir, teluh tenung, sihir mahabbah atau sihir tafrik pemisah, semuanya tidaklah ditimpakan kepada kita, melainkan tentunya kita pernah ada salah. Entah salah hablum minan nas atau hablum minallah, sebagai ujian atas kita. Ya. Sebagai ujian atas kita, satu, untuk mengurangi dosa-dosa kita. Yang kedua, untuk menguji apakah kita bersabar ataukah kita malah ingkar. Ya. Kemudian bagi yang sedang proses penyembuhan, pertama, orang-orang yang sedang mengalami proses penyembuhan biasanya dihadapkan pada rasa-rasa yang setengah gimana gitu ya, kadang sabar, kadang tidak sabar gitu. Mengapa? Ya karena orang yang sakit ini sangat rentan terhadap sesuatu hal yang bernama keraguan ya, keraguan dan lain sebagainya. Jadi sebagian orang ada yang diruqyah itu langsung sembuh karena mungkin masalahnya tidak terlalu berat. Dan gangguan jinnya hanya sekedar mungkin ketempelan saja ya. Akan tapi berbeda dengan orang-orang yang sengaja dibuat sakit oleh elemen negatif atau sihir atau santet atau teluh. Itu sangat berbeda, membutuhkan proses yang agak panjang. Nah, sebagian daripada marki kadang bergonta-ganti, udah pengobatan sana, pengobatan sini. Biasa kalau orang makin diberikan gratis, bukannya makin fokus, tapi makin gimana ya, menjajaki seperti itu. Dan ini tidak saya rekomendasikan ya. Kalau bisa Anda berobat, Anda fokus ke satu dulu ya, para peruqyah Anda ya, di mana-mana sama, orang diucapkan juga kalimatnya sama. Yang membedakan paling nanti adalah energi kekuatan si peruqyah untuk membacakan ayat-ayat dari dalam kolbunya atau sekedar profesi dan lain sebagainya. Tentunya Allah akan memberikan fadilah kepada siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menggapai syifa, kesembuhan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, orang yang dalam proses pengobatan haruslah bersabar dan thabata wa dama, teguh ya dalam pengobatan itu. Terkadang tidak sekali orang itu bisa sembuh, akan tapi membutuhkan proses berulang kali. Ini yang sering saya hadapi ya. Terutama ada yang dari korban pesugihan, ada yang jin-jin yang kuat ilmunya dan lain sebagainya. Ini membutuhkan proses berulang-ulang sampai dia tersudut, atau kalau sihir buatan daripada orang lain melalui kahin atau dukun sampai buhulnya ditemukan. Dan itu belum jaminan Anda tidak dikirimi lagi. Kalau mereka tahu yang ini, yang itu, yang disuruh yang ini itu tidak berhasil, maka mereka akan memperbarui sihir mereka. Dan itu tergantung Anda. Kalau Anda pertahanannya lemah dan tidak sabar, maka bisa jadi mereka bisa memasukkan sihirnya kembali. Akan tetapi jika pertahanan Anda kuat, Anda orang yang sabar, menambah ilmu, menambah wirid, ya, menambah bacaan Quran dan menjaga sholat maktubah, maka insyaallah hal-hal seperti itu tidaklah bisa menimpa Anda lagi biiznillah ta'ala. Ya. Ini beberapa pengalaman dari yang saya alami. Ada beberapa orang yang kami ruqyah. Yang pertama, tidak sekali orang itu bisa sembuh. Setelah hari ini kami ruqyah, mereka merasa enak. Besoknya
mereka pusing lagi di kepala, berat dan lain sebagainya. Ya, ada yang sekali dikurukyah muntah sembuh, nggak ada lagi sakit-sakitnya sampai hari ini. Itu juga sangat banyak sekali. Kok bisa perbedaan-perbedaan ini? Ada. Yang pertama jenis sihirnya. Ya. Jika seseorang hanya ketempelan setan jinnya, ketika pikirannya kosong, kalut terhadap satu masalah, ya tidak bisa menerima masalah itu. Kemudian dalam kekalutannya ini datanglah jin karena kosong pikirannya, dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar manusia tersebut, bleng masuk. Ah, ini dirukyah sekali, 2 kali selesai. Ya, insya Allah mudah dan cepat. Akan sangat berbeda dengan orang yang disengaja oleh orang lain, ya. Dia karena ada satu unsur kebencian, hasad, ada ain, ya, pandangan mata yang jahat dari orang lain, maka sihir masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Kita rukyah berhasil, besok datang lagi. Rukyah berhasil, besok datang lagi. Ternyata ada buhul di dalam rumahnya. Buhul itu apa? Buhul itu semacam ketika pesawat tempur menghantam suatu targetnya, maka ada pemindainya, sinar kayak sinyal pemindai, ya, agar jin itu bisa masuk dalam tubuh seseorang. Maka dia buat buhul atau ikatan-ikatan sebagai pusat kekuatan sihir itu, dimana kadang bisa menjadi tempat para jin tersebut, dan juga barang-barang yang ada dalam buhul itu bisa dilempar ke dalam tubuh yang sakit atau si marki tersebut. Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan yang ikhlas antara roqi dan marki. Si roqi harus sabar selalu merukyah. Yang markinya juga seperti itu, harus sabar dalam rukyah, karena dalam rukyah kadang-kadang efek yang ditimbulkan dari tubuh karena bacaan ayat Al-Quran itu rasa tidak nyaman bagi yang merasuki. Nah, Allahu alam bagaimana ini rasa yang tidak nyaman gitu ya. Kemarin sempat diperdebatkan masalah ini oleh seseorang yang berada di luar sana, bahwasanya perukyah halu dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi begini, dia menganalogikan bahwa rukyah itu, wah, ayat-ayat kok membakar jin, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi dalam pengalaman kami, rukyah ketika dibacakan, apabila seseorang entah dia Islam atau non Muslim atau orang yang tidak beragama sekalipun, kalau dalam tubuhnya terdapat energi negatif yang tidak berasal dari dalam dirinya, berasal dari elemen lain, bisa jadi dari jin dan lain sebagainya, maka dalam dirinya itu akan timbul kontradiksi, ta'arud antara energi positif dan energi negatif. Allahu alam yang terjadi sebenarnya bagaimana ini, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu apakah dia terbakar, apakah tidak nyaman itu karena ada tekanan. Ya, yang jelas dalam sebuah kitab, sebuah risalah kitab, saya pernah baca bahwa ketika satu ayat dibaca itu akan ada nur yang masuk. Nur itu bukan sinar, ya, akan tetapi sebuah cahaya yang masuk ke dalam mata kita, hidung kita, telinga kita, dalam lubang-lubang. Dan jin itu memang tinggal dalam lubang hidung, lubang telinga, lubang mata dan lain sebagainya, dan aliran darah kalau di dalam tubuh. Jadi hakikat rasanya bagaimana, tapi yang tampak secara zahir adalah ketidaknyamanan. Ya, seperti sakit ketika kita bacakan ayat pada tangan kita kemudian ditempelkan. Mereka akan mengerang kesakitan. Lah, hakikatnya sakit yang dirasakan itu bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian sampai pada fase muntah. Jadi apabila ada orang yang mengatakan perukyah itu halu, ini merupakan tuduhan yang sangat tidak pantas. Tidak semua perukyah halu. Ada yang perukyah halu memang ada. Mungkin perukyah yang syirkiyah, perukyah yang menggunakan metode-metode dari dalam dirinya sendiri misalnya, yang tidak ada tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan mantra-mantra, menggunakan terawangan-terawangan, khayalan-khayalan dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Bisawab. Yang jelas tidaklah kita berbicara melainkan harus ada ilmunya dan pernah mengalaminya, baru bisa memberikan keterangan kepada masyarakat di depan kamera seperti ini. Makanya
tidaklah pantas kita mengatakan peruqyah itu halusinasi ya. Mungkin sebagian ada, tapi tidak semuanya. Menurut saya seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada para pasien yang sedang melakukan proses pengobatan, hendaknya bersabar. Bersabar dalam pengobatan itu sampai tuntas. Ya. Usahakan temukan buhul-buhul semuanya dalam rumah. Untuk mendeteksi buhul tidaklah sulit. Ketika Anda merasakan sebuah energi yang negatif masuk ke dalam tubuh, manfaatkan energi itu, mohon kepada Allah untuk istilham, diberikan ilham, penglihatan atau rasa ketika melewati buhul. Tolong ya Allah berikan isyarahnya. Kemudian puji Allah dengan asma ya Latif, ya Khabir, ya Sami'u, ya Basir, sambil dalam diri memohon untuk ditampakkan, disingkapkan tabir-tabir yang menyelimuti antara kita dengan buhul. Insya Allah nanti dengan menyusuri tempat di sekitar Anda, ketika lewat di atasnya, Anda akan diperlihatkan sebuah perasaan yang merinding, yang kaku, yang berat, atau terbakar, atau seperti rasa yang dirasakan selama ini ketika Anda sakit. Ketika melewati di atas buhul tersebut. Ini sangatlah mudah. Kemudian setelah buhul itu ditemukan perasaan yang ada, maka cukup digali. Ketika digali, sampai ketemu, sebenarnya sampai ketemu ya, jangan bosan gali sedalam mungkin sampai ketemu. Apabila tidak ditemukan dan perasaan merinding, perasaan sakit pada kaki, mencengkeram ataupun panas yang dirasakan atau seperti ditusuk-tusuk, semakin kita menggali semakin merasakan itu, maka jangan khawatir, buatlah air ruqyah. Jika Anda tidak bisa membuat air ruqyah dan tidak yakin, maka pasrahkan kepada tukang ruqyah Anda untuk meminta air ruqyah untuk disiramkan kepada area tersebut ya. Jika Anda meminta kepada tukang ruqyah, jangan lupa ya, setidaknya Anda memberi bisyarah. Setidaknya hargailah apa yang sudah ia lakukan untuk Anda, yang dampaknya adalah baik untuk Anda. Berikanlah sedekah untuknya agar sama-sama ridha, dan bukan kita tidak akan rugi dengan bersedekah itu. Ya, ketika orang meninggal dunia, satu hal yang dia sesali adalah masalah ia tidak pernah bersedekah dengan berbuat baik. Sampai ia minta dihidupkan kembali lagi, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib." Sekiranya bisa tundalah kematianku. Fa as-saddaqa, kemudian aku akan bersedekah. Wa aqum minas salihin, dan aku akan tergolong orang-orang yang saleh. Ini penyesalan orang sudah mati dengan bersedekah. Maka tidaklah rugi Anda semuanya apabila Anda bersedekah atau memberikan penghargaan kepada roqi Anda, orang yang meruqyah Anda. Saya tidak merekomendasikan untuk diri saya sendiri karena saya tidak meminta upah daripada ruqyah ini. Akan tetapi saya memotivasi Anda semua untuk gemar bersedekah kepada orang-orang yang memberikan arti bagi kehidupan Anda. Apalagi orang-orang memberikan solusi atas masalah yang Anda alami. Ini akan menimbulkan perasaan saling mengikat, perasaan kesungguh-sungguhan ya dengan bersedekah. Dan perasaan senang antara Anda dan roqinya ya. Dan insya Allah ketika hati pikiran Anda dan roqi menjadi satu, maka akan timbullah ridho Allah yang bernama asy-syifa, kesembuhan. Seperti itu ya. Kemudian bagi yang melakukan terapi ruqyah mandiri, selain Anda diruqyah oleh seorang roqi, maka lakukanlah terapi ruqyah mandiri, yaitu dengan ayat-ayat yang sudah diajarkan. Kemudian jangan lupa bentengi diri dengan ruqyah mandiri ya. Kemudian jangan lupa ketika ada air hujan, tampung air hujan itu, kemudian sering bacakan ayat-ayat ruqyah, basuhkan kepada bagian-bagian yang sakit sambil berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, bacakan pada air tersebut dengan bismillah, bismillah, bismillah. Kalau untuk kita sendiri cukup a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang itu dibaca 7 kali, yang bismillah hanya 3 kali. Kemudian basuhkan seluruh air kepada yang sakit. Seperti itu ya. Kemudian semprotkan air, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu falak anas. Kulhu falak anasnya 3 kali masing-masing bisa. Kemudian semprotkan pada area-area yang sudah terindikasi buhul tadi, atau sekeliling rumah jika Anda belum mengetahui titik buhul-buhulnya. Seperti itu ya. Apabila Anda menemukan satu buhul, jangan buru-buru untuk membakarnya. Akan tapi informasikan kepada roqi Anda, minta petunjuknya untuk dibacakan apa saja. Jika saya biasanya sebelum dibakar, maka kita ambil air, kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu falak annas, kemudian kita tiupkan pada air semua azimat atau
buhul tadi dimasukkan ke dalam air tersebut, baru selang beberapa menit setelahnya kita bisa masukkan ke dalam bara api yang membara terbakar. Kalau tidak dinetralkan dahulu, biasanya nanti yang akan terasa panas adalah malah diri Anda sendiri karena jin sudah bersarang dalam tubuh Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sabar adalah kunci. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kunci kesuksesan adalah kesabaran. Maka bagi Anda yang sakit semua, Allahumma syafakumullah bisyifaan ajilan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan Anda kesembuhan yang cepat-cepatnya. Ghairu ajilin, yang tidak ditunda-tunda. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan selalu membimbing kita ke dalam jalan yang benar dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah diuji satu kaum melainkan untuk meninggikan derajat kaum itu, la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan tidaklah dirubah nasib suatu kaum kecuali ia merubahnya keadaannya, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jika Anda dalam keadaan terdesak, jika Anda dalam keadaan yang tidak lazim dan Anda tidak menemukan seorang penolong pun, nengok kanan tidak ada, nengok kiri tidak ada, maka menghadaplah kepada Rabb Azza wa Jal yang menguasai Anda, yang menguasai rizki, yang menguasai, yang memiliki langit dan bumi beserta isi di dalamnya. Lakukanlah sholat 2 rakaat untuk memohon pertolongan dan tidak terbatas pada waktu apapun kecuali ba'asyar sampai maghrib atau ba'dal subuh sampai waktu aisyra, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Selain itu bisa dilakukan sholat sunnah untuk momen pertolongan. Ada yang menanyakan, Ustaz, sholat hajat itu bagaimana? Ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Yang membolehkan menyatakan bahwasannya sholat hajat itu adalah sholat sunnah 2 rakaat tadi, yang dalam hadis barang siapa memiliki sebuah masalah dan hajat kepada Allah, maka lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ista'inu bisabri wassalah, maka mintalah pertolongan dengan sabar dan sholah. Inilah makna daripada sholat sunnah 2 rakaat itu. Bisa Anda kerjakan waktu kapan saja, entah malam, entah siang, ya, untuk memohon pertolongan kepada Allah, dan setiap hambanya memohon pertolongan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi